Akhir-akhir ini memang ya pasar Cina itu benar-benar gila banget. Smartphone yang di atas 10 jutaan itu benar-benar memiliki kamera yang bagus banget menurut saya. Bahkan kalau disaingkan dengan iPhone itu ya bagus gitu ya. Jadi nggak cuman hanya Samsung Galaxy S series saja yang bisa ngalahin iPhone, tapi menurut saya sekarang iPhone juga harus takut dengan brand-brand Cina seperti Vivo, Oppo, Huawei, dan lainnya. Nah, hari ini saya ada request dari viewer saya ya, minggu lalu dia minta sih untuk bahasin tentang Oppo Find X8 series guys, yang habis gini tuh bakalan muncul gitu ya. Nah, mau tahu bocorannya langsung aja kita simak video kali ini. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang bocoran dari Oppo Find X8 series. Jadi Oppo ini tanggal 24 Oktober 2024 bakalan meluncurkan Oppo Find X8 series. Ini di Cina sana ya. Dan kayaknya sih juga akan dirilis secara global pada tanggal yang sama. Di Indonesia sendiri sudah masuk TKDN-nya, di India juga ada, Thailand, Singapura, dan lain-lain. Semuanya sudah siap untuk diluncurkan. Dan saya rasa sih kayaknya sih dalam waktu dekat dan mungkin bisa jadi pada tanggal yang sama yaitu 24 Oktober tersebut itu bisa rilis di semua belahan dunia guys. Ya, setelah blunder dari CMO Oppo yang sudah saya omongkan, itu memang ya Oppo Reno 12 Pro 5G itu memang menurut saya nggak worth it banget ya yang untuk pasaran Indonesia ini. Tapi menurut saya kalau yang untuk Oppo Find X8 series ini sangat worth it banget. Karena saya dengar-dengar sih nggak ada perbedaan yang signifikan ya untuk peririsan yang versi globalnya dengan versi Cinanya. Nah, langsung aja kita bahas dari masing-masing versinya guys. Jadi menurut leak atau sumber bocoran yang saya terima, Oppo Find X8 ini akan memiliki 3 macam model ya guys. Yang pertama adalah Oppo Find X8, yang kedua adalah Oppo Find X8 Pro, dan yang ketiga adalah Oppo Find X8 Ultra. Meskipun begitu, ada model keempat yang kayaknya sih di Indonesia ini nggak bakalan rilis, yaitu Oppo Find X8 Pro yang versi satelit, atau ya kayak gimmicknya iPhone gitu ya, yang katanya bisa text message melalui satelit dan juga teleponan yang melalui satelit. Tapi ya masuk Indonesia sekarang saya juga nggak bisa gunain gitu ya. Oke, lanjut ya, kita akan bahas mulai dari Oppo Find X8 dulu. Ini adalah versi yang paling dasarnya dan ini udah wow banget menurut saya untuk spesifikasinya. Untuk spesifikasinya dari layarnya ini 1,5K AMOLED display dengan 120 Hz refresh rate. Dan juga ini bisa sampai 4500 nits untuk peak brightness-nya. Selain itu yang versi Find X8 ini memiliki 6,6 inci ya untuk layarnya ini. Dan juga dilengkapi oleh Eye Comfort Mode yang katanya sih 2160 Hz PWM dimming ya. Nah, ini adalah katanya yang pertama kali digunakan oleh Oppo Find X8 ini, dan benar-benar teknologi yang sangat baru banget di sini. Untuk chipsetnya sendiri ini benar-benar sudah powerful banget karena dilengkapi oleh MediaTek Dimensity 9400 yang baru saja mungkin ya 1-2 mingguan nih baru muncul dan keluar ya guys. Dan Antutu skornya kalau kalian ingin tahu itu mencapai 2.880.000, dan ini sudah wow banget menurut saya. Tentu saja untuk RAM-nya sudah LPDDR5X, dan juga untuk spesifikasi storage-nya sudah sampai UFS 4.0. Dan ya untuk penjualan RAM dan juga storage-nya ini mulai dari 12GB 256GB storage sampai 16GB 1TB storage guys. Jadi bener-bener all-rounder banget, kalian bisa pilih speknya sesuai uang yang bisa kalian keluarkan ya. Tapi tentu saja kalau di Indonesia sih kayaknya nggak mungkin keluar semua. Mungkin nanti ya mungkin ada yang versinya mentok-mentok mungkin 512GB storage-nya. Tapi kalau ada yang bisa 1TB saya nggak tahu lagi sih. Tapi ya kita lihat aja lah di Indonesia nanti keluarnya variannya apa aja. Nah, untuk baterainya sendiri ini memiliki 5630 mAh. Dimana ini udah gede banget.
Dan mereka sih ngomong ini bisa besar karena mereka menggunakan teknologi baterai terbaru, di mana untuk ukuran yang sama itu bisa lebih besar jauh ya guys. Iya sih, yang versi sebelumnya itu 5000 mAh dengan ukuran yang sama, tapi sekarang bisa jadi 5630 mAh, di mana ya berarti ini lompatan yang cukup besar gitu menurut saya. Untuk chargernya sendiri itu bisa 80 watt fast charging dan juga 50 watt wireless fast charging. Jadi udah oke banget menurut saya. Oh ya, untuk wireless chargingnya sendiri sih katanya juga ya ala-ala MagSafe gitu ya guys. Kita lihat aja apakah benar atau enggak. Nah lalu tentu saja untuk kameranya sendiri ini ya menggunakan Hasselblad yang kerjasama dengan Oppo ini sendiri. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kamera depannya ini menggunakan 32 megapiksel yang menggunakan sensor dari Sony. Sedangkan untuk kamera belakangnya itu menggunakan triple kamera yang dimana untuk main kameranya 50 megapiksel menggunakan Sony LYT 700 sensornya. Lalu untuk ultra wide-nya 50 megapiksel yang menggunakan sensor Samsung JN5. Dan juga untuk telefotonya itu menggunakan Sony LYT 600 sensornya yang bisa 3 kali telefoto guys. Jadi menurut saya ini udah oke banget. Selain itu juga dilengkapi dengan layar depan yang menggunakan Corning Gorilla Glass ya. Dan juga memiliki IP68/69 rating. Jadi udah oke banget ini, flagship semuanya. Nah sekarang kita akan bahas ke versi yang Oppo Find X8 Pro nya. Ini mirip banget ya, dari segi segalanya ini benar-benar mirip, kecuali ada beberapa area yang bisa saya bedakan. Jadi saya akan menerangkan apa aja yang beda. Kalau saya nggak ngomong beda berarti sama dengan yang versi Find X8 nya ya guys. Jadi perbedaan pertama ada di layarnya ini sendiri guys. Layarnya ini sendiri yang versi X8 tuh layarnya flat ya. Tapi yang versi X8 Pro itu kalau kalian lihat itu ada sedikit lengkungan ya di pinggirnya. Lengkungannya nggak sampai besar banget, enggak, tapi ada lengkungan sedikit sehingga terlihat lebih elegan lagi gitu ya. Lalu untuk ukuran layarnya sendiri lebih besar ya, yaitu 6,78 inci. Kalau yang X8 biasa 6,59 inci. Ya memang sih bedanya kecil banget guys. Selain itu untuk baterainya sendiri ini lebih besar ya, yaitu adalah 5910 mAh. Yang 300 mAh lebih besar lah ya daripada yang versi X8 biasanya. Dan untuk fast charging wire-nya dan juga magnetic wireless charging-nya sih masih tetap sama. Nah untuk kameranya sendiri sih untuk kamera depannya masih sama, yaitu menggunakan 32 megapiksel sensor Sony IMX615. Lalu yang bagian belakang itu ada dua perbedaan, yaitu main kameranya ini sekarang menggunakan 50 megapiksel sensor Sony LYT 800. Kalau yang X8 700 guys. Sedangkan untuk telefotonya itu ditambah satu lagi. Jadi ada telefoto tambahan 6 kali yang menggunakan sensor Sony IMX858 ya guys. Yang juga memiliki OIS. Jadi ya kamera belakangnya ada 4. Ini yang versi Pro-nya. Nah lalu juga yang versi Pro-nya ini katanya sih akan menggunakan teknologi Quick Capture yang ya sama dengan iPhone 16 Pro atau Pro Max, yaitu memiliki kamera control button guys. Ya padahal nggak sampai 2 bulan, bahkan baru 1 bulan lebih dikit ya, tapi ternyata udah ditiru ya oleh salah satu smartphone Android. Gila banget sih, Cina ini kalau niru-meniru itu cepet banget sih. Yang tentu saja kegunaannya ya hampir mirip-mirip lah ya dengan kegunaan dari kamera kontrol yang ada di iPhone 16 Pro atau Pro Max. Dan untuk lain-lainnya juga sama persis ya guys. Kecuali mungkin untuk warna dari masing-masing smartphone ini X8 dan X8 Pro tentu saja akan berbeda. Dan juga di sini itu masih bisa menggunakan telepon ala-ala Oppo Reno 12 Pro 5G, yaitu menggunakan beacon link atau Bluetooth gitu ya untuk teleponnya sesama smartphone-nya.
dan juga sudah diinstal oleh Android 15 yang kalau di Oppo itu sekarang namanya adalah ColorOS 15 guys. Nah, sekarang kita akan bahas satu versi lagi yang dinamakan Oppo Find X8 Ultra. Nah, yang versi ultranya ini katanya nggak langsung rilis pada tanggal 24 Oktober ya guys, dan akan rilis pada awal tahun 2025, nggak tahu Januari atau Februari atau kapan, yang pasti awal-awal dari tahun 2025. Kenapa demikian? Karena prosesornya ini berbeda dan akan menggunakan prosesor terbaru dari Snapdragon yang akan rilis dalam waktu dekat ini, yaitu adalah Snapdragon 8 Elite ya, yang katanya sih namanya itu harusnya Snapdragon 8 generasi keempat, tapi ya sekarang penamaannya jadi Snapdragon 8 Elite. Nah, di sini juga ada rumor ya bahwa Oppo ini juga akan merilis smartphone fold lagi guys, atau flip ya, atau fold dan flipnya yang dinamakan Oppo Find N5. Dan di sini juga Oppo Find N5 ini tentu saja kalau kalian sadar itu melompati nama penerus dari N3 sebelumnya. Langsung dari N3 menjadi N5. Ini juga dirilis pada saat yang sama dengan perilisan Oppo Find X8 Ultra. Nah, jadi kita tunggu aja lah kira-kira kapan Oppo bakalan merilis. Yang bikin saya excited adalah hasil kameranya sih guys. Saya ingin tahu apakah hasil kameranya itu untuk video dan juga hasil tangkapan fotonya ini bisa bagus seperti Vivo X200 series atau bahkan lebih bagus. Ya, saya jadi penasaran gitu. Karena sampai sekarang belum ada ya bocoran orang yang udah pakai dan menangkap hasil kamera serta video dari Oppo Find X8 series ini. Nah, untuk Vivo X200 sendiri sih saya juga pingin bahas ya. Apakah kameranya itu sebagus yang dibicarakan? Dan memang sih kayaknya sebagus itu karena saya lihat dari beberapa hasil video dan juga hasil foto dari beberapa YouTuber terkenal di luar sana itu bagus banget guys. Hasilnya bahkan kalau dibandingkan dengan iPhone 16 Pro Max sendiri itu lebih bagusan yang Vivo X200 ini. Jadi ya nanti saya akan bikinkan sebuah video sendiri untuk membahas hal ini. Nah, lalu Oppo Find X8 series ini juga dibandingkan dengan iPhone 16 Pro Max dalam hal baterainya dan juga dalam hal performanya guys. Dimana katanya Oppo Find X8 series ini menang telak melawan Apple A18 Pro nya dari iPhone 16 Pro Max ini. Dengan rata-rata bermain Genshin Impact itu ya 60 fps rata. Sedangkan kalau yang 16 Pro Max katanya cuma 48 fps. Kalau dimainkan rata kanan selama 30 menit guys. Ya jadi menurut saya keren banget ya ini. Smartphone sekarang kalau soal performa nggak melulu Apple sih, tapi Apple memang yang terbaik di ekosistem dan juga penerapannya. Nah, lalu juga untuk baterainya sendiri katanya jauh lebih lama untuk dipakai menangkap video dan juga bermain game dan lain-lain, itu jauh lebih lama daripada baterai 16 Pro Max yang saat ini itu adalah battery champ ya menurut saya. Ya, mungkin itu aja berita yang ingin saya sampaikan pada kalian di hari ini. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang bocoran dari Oppo Find X8 series ini. See you guys di video selanjutnya. Ya, buat yang penasaran dan pengen beli ya siap-siap aja sih. Tanggal 24 Oktober 2024 ini bakalan muncul di Cina dan mungkin juga di global termasuk Indonesia. Yang penting ya siapin uang belasan juta lah. Soalnya kayaknya harganya 14-15an juta gitu deh.